on a tree. I'm just sitting here. I got time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. It's clear to see from up here. Gimana keadaannya, sehat semua ya? The world seems small. Baik, Pak. Alhamdulillah semua sehat. Saya absensi dulu. Dari yang hadir hari ini masuk semua nih. Ya, Pak. Semua masuk ya. Oke, baik, terima kasih semua masuk. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Minta tolong ketua kelas Mas Rudi pimpin doa. Mas Rudi mana ini? Ke belakang kayaknya, Pak. Oh ya udah, kita berdoa dulu ya. Doa karena kita masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak senang sekali bertemu dengan kalian semua. Sebelumnya kalian telah belajar ya tentang jenis-jenis zat aditif. Jenis-jenis zat aditif. Coba saya tanya dulu Mbak Yersi, jenis-jenis zat aditif yang telah kamu pelajari itu apa saja Mbak Yersi? Ada pewarna, kemudian pengawet, kemudian pemanis. Coba. Ya, luar biasa, masih ingat ya. Berarti kemarin sudah belajar ya. Baiklah anak-anak, masih terkait dengan itu materinya kita nanti. Jadi setelah kalian mengerti banyak tentang zat aditif atau zat tambahan pada makanan, maka pada hari ini kita akan berdiskusi dan observasi ya. Kalian mempraktekkan, mengobservasi bahan-bahan makanan yang ada di sekitar kalian. Kemarin sudah saya share ya LKPD-nya, bahan-bahan apa yang harus kalian siapkan untuk observasi dan diskusi. Baiklah, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, kurang besar. Kurang besar. Pak. Sudah lebih besar? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita pada kesempatan hari ini akan belajar dampak zat aditif bagi kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan observasi dan diskusi seperti dapat dijelaskan. Maaf Mbak Aan ya. Mikrofonnya ya, makasih. Mbak Aan mikrofonnya ya, makasih. Saya ulangi tujuan pembelajaran kita. Melalui kegiatan observasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan observasi dan diskusi, nanti kalian diskusi ya, peserta didik dapat memberi saran upaya pencegahan terhadap dampak negatif penggunaan zat aditif. Nah, kita akan nonton video ya anak-anak. Panduan mengamati video berita Kompas TV pada tanggal 12 Mei. Setelah mengamati video, diharapkan yang pertama kalian menjawab pertanyaan ini. Apa yang dilakukan BPOM di Pasar Umum 5 Bali? Ya, BPOM itu Balai Penelitian Obat dan Makanan ya. Apakah zat berbahaya yang ditemukan oleh BPOM? Coba saya tayangkan dulu ya, semoga nggak bermasalah. Saya tayangkan dulu videonya, semoga muncul. Ya,
Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Saya besar ya, besar. Nanti ingat panduannya tadi ya. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pada pengawas obat dan makanan menggelar sidak bahan makanan di Pasar Umum Gilimanuk, Bali. Dari sidak ini, petugas temukan bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Dari puluhan pedagang di Pasar Umum Gilimanuk, petugas BPOM Lokabuleleng mengambil 17 sampel bahan makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya untuk diuji di lab klinik. Dari 17 sampel bahan makanan yang diuji ditemukan 8 bahan makanan mengandung zat berbahaya, yakni boraks dan rodalin atau zat pewarna tekstil. Bahan makanan ini berupa rasi, rupuk, ikan kering, dan jajan uli atau jajanan kering khas Bali. I'm just sitting here. I got time. It's clear to Ini see. tentu saja kita bisa melakukan pembinaan kepada pedagang, sumber-sumbernya dari mana, dan kita akan telusur sampai ke pembuatnya. Nah, ini kita lakukan pembinaan untuk tidak digunakan lagi bahan-bahan berbahaya tersebut. It's so Baik, sudah kalian saksikan videonya, dan tadi tentunya kalian sudah bisa ini ya, menjawab dua pertanyaan yang tadi saya berikan. Coba saya screen lagi dulu. Sebentar, ini kelihatannya harus bersabar. Saya munculkan PPT-nya lagi dulu ya, sambil kalian menyiapkan jawabannya. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Setelah anak-anak dari video tadi ya, You and me untuk jawaban yang pertama, coba meant to be. tadi pertanyaannya apa? Apakah yang dilakukan BPOM di Pasar Umum Gilimanuk, Bali, gitu ya pertanyaannya ya. Coba saya minta jawaban. Pak Eri, coba. Meant to be. Ya Pak, untuk tadi video yang saya lihat itu kalau dilihat dari pertanyaan apa yang dilakukan Badan POM di Pasar Umum Gilimanuk Bali adalah ini Pak, melakukan sidak bahan makanan Pak. Oh ya, bagus ya, betul ya, sesuai dengan yang di tayangan. Terima kasih Mbak Eri. Terus kemudian yang kedua, apakah zat berbahaya yang ditemukan oleh BPOM? Coba Mbak Amin. Untuk yang ditemukan BPOM yaitu borak dan rodamin. Ya, borak dan rodamin ya. Baiklah, bagus semua sudah mengamati video. I'm just Kita sitting here. jadi tahu ya, ternyata di sekitar kita, terutama yang diceritakan itu di Bali, itu ternyata bahan makanan tidak 100% aman. Ternyata ada bahan-bahan yang berbahaya ya. The world Dan tentunya kalian juga muncul pertanyaan-pertanyaan we can dari sit video ini ya. together. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ini ya, We meant to be. kita fokuskan permasalahannya pada orientasi masalah apakah dampak negatif zat aditif dalam makanan dan minuman bagi kesehatan. Nah, ini terkait dengan video tadi, karena ternyata makanan dan minuman kita bisa jadi mengandung zat aditif yang berdampak negatif. Baiklah, pada kesempatan kali ini ya, nanti kalian akan diskusi dan observasi. Sudah saya share ya, sudah saya share LKPD-nya, sudah saya bentuk ya dua kelompok. Saya jelaskan dulu ya, biar mungkin masih bingung. Alat bahannya laptop atau HP, internet, loop,
Lo kalau nggak punya bisa pakai HP ya, untuk melihat komposisi kan biasanya kecil. Bahannya berbagai jenis bungkus pengemas makanan yang terdapat keterangan tentang komposisi kandungan bahan baku beserta isinya. Yang kedua, berbagai jenis bungkus pengemas minuman yang terdapat keterangan tentang komposisi kandungan bahan bakunya beserta isinya. Langkah kerja nanti kerjanya bagaimana? Yang pertama, kumpulkan. Biasa banyak-banyak ya karena waktunya terbatas. Kumpulkan maksimal 3 makanan atau minuman yang bungkus pengemasnya terdapat keterangan komposisi kandungan bahan baku. Yang kedua, bacalah komposisi bahan makanan minuman yang tertera pada kemasan tersebut. Yang ketiga, tuliskan pada tabel jenis zat aditif apakah yang ada pada produk tersebut. Carilah informasi melalui buku atau internet ya, mengenai dampak penggunaan zat aditif. Kemudian coba lakukan suatu upaya pencegahan terhadap dampak negatif penggunaan zat aditif. Nah, nanti kalian masukkan datanya ya. Untuk data tabel pengamatan di sini, ini data pengamatan, ini data diskusi, hasil diskusi ya. Di LKPD juga ada tentunya. Nanti diisi nama zat aditifnya apa, dampaknya apa, penyebabnya apa. Nah, ini kalian bisa diskusi dan bisa studi literasi ya, makanya harus bisa di kuota internet ya. Seperti itu. Itu langkah-langkah kita hari ini ya. Saya ingatkan untuk kelompoknya kemarin, ada 2 kelompok. Kelompok 1 mengamati makanan, kelompok 2 mengamati minuman ya. Kelompok 1 ketuanya Mbak Amin, anggotanya ada Mbak Eri, Mbak Aan, Mbak Ana, Mbak Kustiah, dan Mbak Sri Nadiatun. Sedangkan kelompok 2 ada Mas Rudi, Mbak Esti, Mbak Jersi, Mbak Dian, dan Mbak Ika. Ada pertanyaan dulu enggak untuk diskusi kelompok? Belum, Pak. Ya, enggak ada ya. Silahkan saya kasih waktu untuk berdiskusi dan mengamati. Nanti hasilnya di-share ke grup WA nggih. Nanti untuk presentasi biar Pak Guru aja yang menayangkan, karena mungkin kalian pakai HP atau enggak ada laptop, biar Pak Guru yang menayangkan. Nanti kalian tinggal membaca dari yang ditayangkan Bapak Guru gitu nggih. Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Baik, silakan Mbak Amin sebagai ketua 1 memimpin diskusi kelompok 1 ya. Kemudian diamati bahan-bahan makanan di bawah, maksimal 3 ya, 2 enggak apa-apa. Mas Rudi dipimpin mengamati dan diskusi untuk minuman yang ada komposisinya itu. Silahkan berdiskusi dengan baik. Nanti kalau sudah kita presentasikan di kelas besar. Baiklah ya. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Sudah selesai diskusinya, kita presentasikan. Coba saya screen dulu hasil dari kalian. Sabar dulu ya, karena sinyalnya ini kurang bagus mungkin, sehingga munculnya agak lama. Sabar menanti. Kelihatan apa ini yang dilihat ya? Kelihatan. Ya. Ini udah Ini sudah kelihatan dampak zat aditif. sudah Oh sudah. LKPD-nya. LKPD sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan Alhamdulillah sudah kelihatan. Silahkan hasilnya saya tayangkan. Kelompok 1 observasi zat aditif pada makanan.
Ini ketuanya Mbak Amin ya. Mungkin bisa dibacakan Mbak Amin. Ya, untuk kelompok 1 kami mengidentifikasi sosis dan mie instan. Untuk sosisnya kami menemukan penguat rasa berupa mononatrium glutamat dan pengawet kalium sorbat dan natrium nitrit. Kemudian untuk mie instan kami menemukan penguat rasa mononatrium glutamat dan pewarna tartrazin. Untuk hasil diskusi mengenai dampak dan pencegahannya, untuk penguat rasa mononatrium glutamat dapat menyebabkan penyakit sindrom restoran Cina yang indikasinya pusing, mual-mual. Untuk mencegahnya menggunakan garam, gula, dan air kaldu. Jadi untuk penggantinya bisa menggunakan itu. Kemudian yang kedua, pengawet kalium sorbat dan natrium nitrit itu mengakibatkan mengurangi daya tahan tubuh terhadap serangan berbagai penyakit. Nah, solusinya kita memilih makanan yang tidak menggunakan bahan pengawet buatan, misalnya makanan yang menggunakan pengawet garam gula. Kemudian selanjutnya pewarna tartrazin yang menyebabkan alergi. Nah, ini kita bisa memilih alternatif yaitu menggunakan pewarna alami. Itu Pak. Terima kasih, luar biasa kelompok 1 ya, ada pengamatan pada bahan makanan yang sudah mendiskusikan. Kita lanjutkan dulu presentasi ya untuk kelompok 2. Ketuanya Mas Rudi, mungkin bisa dipresentasikan hasil observasi dan pengamatannya. Mohon maaf, sinyal tadi hilang Pak. Oh ya, berarti diwakili mungkin Mbak Jersey ya, Mbak Jersey. Iya Pak. Silakan Mbak Jersey, bisa disampaikan presentasinya. Ya, untuk kelompok 2, untuk nama makanannya itu minuman saset Pak. Untuk zat aditif yang terkandung di dalam minuman saset itu diantaranya ada pemanis yang namanya aspartam, kemudian ada pewarna yang namanya tartrazin. Kemudian yang kedua, minuman saset lagi tapi berbeda merek, itu ada pemanis juga, aspartam, dan ada pewarna. Di situ dituliskan pada kemasannya ada Pengceau 4R CL16255. Kemudian hasil diskusi dari kelompok 2, yang pertama untuk pemanis yang ada di aspartam itu dampak negatifnya adalah tumbuhnya tumor dalam kandung kemih. Kemudian pencegahannya itu kita bisa mengganti pemanis buatan itu dengan gula tebu atau gula aren. Kemudian yang kedua itu pewarna namanya tartrazin. Nah, ini dampak negatifnya menyebabkan alergi. Nah, pencegahannya ini bisa kita ganti dengan pewarna alami. Untuk minuman saset yang kedua, tadi pewarnanya menggunakan Pengceau 4RCL16255. Ini bisa menyebabkan kanker atau karsinogenik. Nah, cara mencegahnya ini bisa memilih makanan dengan menggunakan pewarna alami sama dengan yang di atas. Seperti itu Pak. Bagus sekali kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu kelompok 2. Waktu kurang 5 menit Pak. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan enggak dari presentasi ini anak-anak? Jelas ya kelihatannya ya. Jelas, kalau Jelas Pak. In the great outdoors, Jelas. forever free. Mohon maaf Pak, mikrofonnya. Suaranya Pak Agus. Oke, terima kasih. Diingatkan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah presentasi. Sebenarnya Pak Guru mau pindah ke PPD lagi, tapi karena sinyal nggak bagus, kita tetap di LKPD. Kita tahap berikutnya yaitu kesimpulan ya. Coba kita simpulkan dari kegiatan kita tadi, kira-kira apa yang bisa
kita simpulkan ya. Setelah tadi kita ada masalah, kemudian kita rumuskan masalahnya, kemudian kita adakan diskusi dan observasi, kemudian tentunya kalian bisa sedikit banyak menyimpulkan gitu ya. Coba dari kelompok 1 dulu mungkin ya, bisa disampaikan kesimpulannya satu aja mungkin. Pak Amin ya, ketuanya. Ya, untuk kesimpulannya coba Mbak Eri. pembelajaran hari ini. Oh ya, Mbak Amin. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari data aditif buatan. Dari sini kita tahu dampak-dampak penggunaan zat aditif buatan ya. Mungkin dari kita sebagai konsumen itu mungkin dengan bijak mengkonsumsi bahan makanan ini. Itu Pak. Kemudian yang kedua, cara mencegah dampak negatif dari zat buatan ini bisa mengurangi atau mengganti makanan yang bersifat alami. Jadi mungkin kalau kita makanan instan dibatasi 1 pekan sekali, atau bagaimana agar kita tidak terlalu sering mengkonsumsi. Terima kasih sekali dari kelompok 1 sudah membuat kesimpulan. Untuk anak-anak yang lain mungkin setuju ya dengan kesimpulan dari kelompok 1 ya. Ya, setuju ya. Jadi ada 2 kesimpulan yang bisa kita buat pada hari ini. Tadi sudah disampaikan. Baiklah, ada pertanyaan anak-anak untuk kegiatan kita hari ini? Jelas semua ya? Jelas Pak. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang Pak. Senang Pak. Oke, tadi tentunya kalian sudah dapat manfaat ya. Kalian jadi tahu tentang ternyata makanan sekitar kita, minuman sekitar kita itu tidak 100% aman ya. Makanya kita jangan sering-sering makan makanan yang banyak mengandung zat aditif seperti itu. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita percobaan tentang rokok ya. Nanti bisa dilihat sebenarnya di apa itu buku paketnya, nanti disiapkan alat bahannya seperti itu. Oke, sebelum saya tutup satu pertanyaan ya. Apa dampak negatif dari MSG? Ya. Apa dampak negatif dari MSG ya? Masih ingat tentunya tadi kan melihat mengobservasi tentang MSG. Coba siapa ya? Mbak Amin. Oke, MSG tadi bisa menyebabkan sindrom restoran Cina ya, yang diawali dengan pusing, mual. Bagus sekali, berarti sudah paham ya dari belajar tadi. Terima kasih anak-anak, semua sudah belajar dan sudah memahami dan mencapai tujuan yang akan kita capai. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung monggo pengamatnya, silakan diberi umpan balik. Oh iya Pak. Penampilan Pak Agus. Saya. Ya, silakan. Ya, untuk penampilan peer teaching hari ini Pak Agus sudah sangat bagus ya. Tadi dari waktu yang sudah saya lihat dari 10.36 sampai 11.05 komplit 30 menit ya. Untuk pertama dari pendahuluan itu sudah meliputi semua, sudah disampaikan dari salam, dari presensi, berdoa, dan ada apersepsi juga sudah ada. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan ya. Kemudian untuk pengamatan video ini juga sangat bagus ya, karena sesuai dengan temanya PBL, jadi untuk merangsang rasa keingintahuan siswa ya. Dan tadi sudah ada apa yang mau ditanyakan juga sudah ditentukan, jadi siswa mengamati videonya itu benar-benar fokus pada bagian yang ingin ditanyakan. Oke, untuk selanjutnya pada kegiatan inti juga sudah menunjukkan
tahap-tahap yang betul, mulai dari interaksi guru dan peserta didik itu juga sudah ada dalam langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik itu juga sudah disampaikan dengan jelas ya. Kemudian pada pembahasan diskusi tadi agak terganggu nggih Pak karena sinyalnya yang tidak stabil, jadi di tempat saya juga seperti itu nggih. Jadi menyita waktu beberapa menit nih. Kemudian untuk bagian penutup juga sudah bagus karena sudah ada rencana tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya dan sudah ditambahkan post test juga. Jadi secara umum bagian pendahuluan, inti dan penutup sudah tercapai semua. Oke, makaten Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Ya. Mungkin penutupnya ada sedikit kurang itu ya. Belum memberi tugas. Ada sudah belum tugasnya tadi, Bu Eri? Tadi post test. Cuma post Ya, test Pak. saya tugas Tugas dikerjakan di rumah untuk pertemuan berikut gitu ya. Belum ya? Ya, oke. Ya, belum cuma post test. Praktek Pak, tugasnya. Oke, ya. Ya, yang kedua silakan. Baik Pak, untuk catatan Pak Agus hari ini, menurut saya untuk pengajaran Pak Agus hari ini sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, mulai dari pendahuluan, salam, doa, presensi, apersepsi, dan tujuan pembelajaran juga sudah disebut. Kemudian tadi untuk langkah pada intinya juga, karena tadi ada kendala di sinyal, saya juga di sini itu agak memakan waktu. Kemudian sudah ada interaksi antara siswa, keaktifan siswa juga sudah ada. Hanya saja tadi untuk penunjukan anak itu baru beberapa, belum menyeluruh. Baru tadi terlihat yang ditunjuk itu pada intinya di ketuanya, jadi yang belum terlibat semuanya. Kemudian untuk penutup juga sudah disampaikan semua. Di sana ada kesimpulan, kemudian ada post test, tadi sudah ada penyampaian untuk rencana pembelajaran untuk berikutnya, yaitu untuk rokok ya. Kemudian penutup. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, mungkin saya sedikit sebelum nanti dilanjut tulis ya. Pak Agus tadi kan indikator pencapaiannya apa tadi Pak Agus? Apa Pak Agus? Indikator pencapaiannya tadi. Agus, maaf mikrofonnya. Oh, Oke, ya maaf. diulangi ya. Indikatornya menjelaskan tujuannya atau tujuan pembelajaran ya, menjelaskan dampak negatif penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Ya, menjelaskan ya. Menjelaskan itu menjelaskan yang kelompok C berapa Pak? C2. C2 ya. Ya, tuntutannya kita dituntut apa pembelajarannya berbasis hot ya Pak ya? Untuk Hot ya. kedua Pak, C4-nya kedua Pak, tujuan kedua. Kita bacakan. Oh, yang kedua Pak, tujuan yang kedua Melalui coba. kegiatan observasi dan diskusi, peserta didik dapat memberi saran upaya pencegahan terhadap dampak negatif penggunaan zat aditif. Memberi saran. Ya, upaya pencegahan terhadap dampak negatif. Oh, ya. Pencegahan ya. Saran pencegahan itu ya. Ya bagus ya. Saran Betul pencegahan. Pak, betul. Pencegahannya apa gitu? Dia menganalisis dari observasi dan pengamatan atau literasi. Kembali lagi menganalisis yang cocok tuh. Yang cocok kata kerjanya apa tuh di kelompok analisis. Jangan terpaku pada analisis, nanti enggak kacau nanti. Cari yang pas kata kerjanya untuk analisis itu apa. Itu ya. Nah, sekali lagi itu. Jadi jangan hanya analisis nanti bingung nanti. Kata kerja apa di kelompok analisis yang tepat untuk mewakili C4 itu loh. Itu ya. Ya Pak. Seperti tadi kalau menyarankan itu apa benar itu termasuk dalam kelompok 4 gitu ya. Kemudian baru
Dia nanyakan apa dampak dari bahan yang berbahaya itu. Nah oke, saya kira itu harapannya ya. Tapi kan pertanyaan itu mungkin kemungkinan besar bukan dari anak tapi tadi dari gurunya toh ya. Ya itu yang belum mencapai ya, belum terbiasa anak-anak seperti itu, sehingga ya terus-menerus diupayakan seperti itu supaya pertanyaan itu, problemnya itu dilihat dari siswa dan anaknya yang bertanya. Oke, baik, saya kira itu ya sudah menjurus ke sana, fasilitasnya sudah sampai ke sana, hanya belum optimal siswanya bertanya sendiri.